Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibzil lisan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu qami'ut tughyan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila rahman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqu haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salatu Jum'ah perdamurka Allah yang dimuliakan di Masjid Al-Jabar, yang dirahmati Allah. Marilah di tempat yang mulia ini kita tingkatkan frekuensi iman dan taqwa kita. Marilah kita jalankan yang sebenar-benarnya, beriman kepada Allah. Duduk itikaf kita mempunyai arti, mempunyai makna. Kembali dari tempat ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa dalam redha dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salatu Jum'ah perdamurka Allah yang dirahmati Allah. Salawat dan salam kita ucapkan kepada kekasih Allah, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dengan napas kita, senantiasa kita berzikir, kita berselawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salatu Jumat, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, dakwah adalah mengajak untuk kebaikan, bukan dakwah untuk mengajak ke jurang kehancuran, kebodohan, kehilapan, kefitnahan, kecurangan, kesombongan, ketakaburan. Tapi dakwah adalah mengajak bil hikmah, mengajak kita untuk menuju kebaikan, mencapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini ada dua masalah, lisan dan mulut kita. Hari ini, bulan ini, peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari musolah ke musolah, dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, dari kantor ke kantor, dari majlis ke majlis. Tapi semua yang kita lakukan karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hanya syariat fisiknya kita? Syariatan fisiknya kita membaca sallallahu ala Muhammad, kita membacakan maulid fisiknya aja, tapi derajat kita tidak pernah naik dalam kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Mari kita bertanya. Karena di peringatan maulid yang begitu sakral, yang begitu murni, yang begitu mulia, yang begitu tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dikotori orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dikotori kepalsuan, kebohongan, kefitnahan di peringatan maulid. Padahal di saat itu, pada saat kita merhaban kanjeng kita Nabi Muhammad SAW hadir di tempat itu. Siapa yang bisa menyaksikan? Orang-orang yang diberikan hak oleh Allah, para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah. Kenapa di peringatan maulid ini kita tidak mempunyai bekas? Bukan tidak boleh memperingati, karena untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi yang akan datang, agar dicinta kepada nabinya. Tapi yuk, dari tahun ke tahun kita tingkatkan. Apa makna daripada peringatan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita baca sallallahu alaihi Muhammad, adakah derajat naik karena kita tidak mau bertanya kepada guru kita? Karena pada saat yang wajib ditinggal, yang sunat
baru dijalankan. Satu kampung ini apabila tidak ada memenuhi dari makna sholat Jumat, maka kita orang asli dari penduduk ini, apakah kita telah bertanya kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita, kepada kiai kita, kepada para habaib kita, makna dan fungsi apabila kita tinggalkan kampung ini di dalam melaksanakan sholat Jumat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami di atas mimbar ini hanya mengajak berdakwah, mengajak bil hikmah untuk mengingatkan. Karena ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang terlena di dalam berzikir. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Benarkah kita berzikir? Benarkah kita berselawat? Kita perlu bertanya kepada diri kita. Benar secara fisiknya, secara sehatnya kita baca. Nah, bagaimana selawat-selawat yang bersanad masuk kepada Rasulullah, nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana-mana saya sampaikan di masjid-masjid ini, agar kita melaksanakan selawat itu yang sampai kepada Rasulullah, kepada guru kita, kepada mursyid kita, kepada ulama kita, kepada kiai kita, kepada habaib kita yang dekat dengan Allah, yang cinta dan kekasih-kasih Allah, agar sampai. Saya kasih contoh. Apabila kita memetik sebuah mangga tinggi jauh, nggak mungkin kita akan bisa memetiknya. Maka kita ambil galah yang panjang agar sampai ke mangga itu. Artinya untuk sampai kepada Allah, selawat kita perlu perantara, perlu mursyid, perlu guru, perlu orang tua, agar yang menyambungi sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid yang kita lakukan, coba kita lihat, kembali renungkan. Pada saat kita merhaban, pada saat kita berdiri, apa yang kita saksikan? Apa hanya sekedar kita hanya berdiri, hanya sekedar kita merayakan? Enggak apa-apa, itu bagus. Tapi alangkah baiknya di dalam kesempatan yang singkat ini untuk membersihkan selawat kita, untuk mengangkat derajat selawat kita, untuk mengangkat zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kembali kepada ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, tubu ilallah, tobat kepada Allah dari fitnah, dari lisan yang dua ini. Sekarang kita sudah diadu domba. Para kiainya, para ustadznya, para habaibnya, semua Islam diadu domba. Kembali kepada kita. Kita merenungkan apakah sudah benar sholat kita, zikir kita, salawat kita. Kita kembalikan kepada semuanya, kepada Allah. Karena wa ta'simu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, kembali kepada Allah. Lisan ini sangat tajam sekali, mulut ini sangat tajam sekali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di peringatan-peringatan Maulid ini kita akan membawa bekasnya, membawa dampak, membawa derajat kepada anak kita, kampung kita, diangkat derajatnya berberkat Maulid, berkatnya selawat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau selawat apa saja, mau selawat Jibrilnya silakan. Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat sahabat Sofyan bin Abdullah tentang sesuatu yang ada pada dirinya yang harus diwaspadai, jamaah. Sebagaimana yang terungkap dalam hadis, ya Rasulullah, ma akhafu ma takhafu alayya. Fa akhadha bil lisani nafsihi summa qala hadza. Ya Rasulullah, apa yang paling Tuhan khawatirkan pada diri saya? Beliau menunjuk pada mulutnya dan bersabda, mulut. Daripada kita peringatan Maulid, kita
memfitnah, lebih baik kita berselawat, berzikir sambil mendengarkan dakwah-dakwah di peringatan Maulid itu. Diam tapi bertasbih, diam tapi berselawat, diam tapi berzikir agar masuk di dalam kolbu kita. Jamaah yang dirahmati Allah, perda murka Allah, semoga mulut kita, lisan kita, mari kita jangan sia-siakan. Usia kita sudah bertambah, tahun sudah berganti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat dalam sebuah hadis berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, wa la yadkhulul jannah rajulun la yahmanu zaruhu bawa'iqahu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah lurus keimanan seseorang hamba sehingga ia lurus pada batinnya, dan tidak lurus batinnya sehingga lurus ucapannya, dan tidak masuk surga seseorang yang tidak bertetangganya tidak terhindar daripada perilaku buruknya. Oleh karena itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di peringatan Maulid ini marilah ambil hikmahnya dalam semacam singkat ini. Yang pertama, jaga lisan kita. Dengan apa kita jaga lisan kita? Dengan banyak kita berzikir kepada Allah, dengan banyak kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mulut dan lisan ini hati-hati. Kalau bila kita tidak bisa menjaga, maka hancur kembali. Kehancuran itu kembali kepada manusianya, yaitu akhlaknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sering dengar di peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada contoh teladan yang baik. Siapa lagi yang kita akan contoh? Nah, oleh karena itu jangan kita umat Islam, kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat-umat yang terbaik jangan dibawa bingung. Jangan dibawa bingung dengan adanya bencana, adanya keresahan, adanya lisan, adanya mulut. Mari kembali ke majlis, tanya kepada guru-guru kita, tanya kepada mursyid-mursyid kita, kenapa jadi begini? Satu-satunya tobat dengan sesungguhnya. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim. Tidak akan bersih sebuah baju. Baju itu kalau mau dicuci menjadi bersih, pertama direndam, digosok, dicuci, disabunkan. Setelah itu dijemur di tempat terik panas. Sudah kering, dibawa, diteruskan dengan panas. Sudah diteruskan licin bau, baru dilipat-lipat, dimasukkan ke dalam lemari, baru itu bersih. Maka kembalilah kita kepada Allah SWT dengan banyak-banyak bertobat, dengan kita membersihkan diri. Yang pertama, luruskan wudu kita, luruskan sholat kita. Sholat yang kita lakukan, kita harus punya peningkatan. Jangan sholat sampai hanya syariat saja, tetapi kita barengi dengan syariat dan hakikatnya. Kalau kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, fisik syariat, tapi adakah hakikatnya? Hakikatnya menanamkan 7 titik latifah di dalam diri kita. Allah yang terpatih dalam tubuh kita. Semoga jamaah perdaburka Allah paham dengan hal yang kami sampaikan, dan semoga ini menjadikan sebuah pacuan buat saya untuk mengoreksi, agar kami tidak terjerumus ke dalam jurang kehancuran yang dikatakan oleh Allah, kaburamatan indallah taqul malatab. Semoga kita yang hadir, Allah angkat derajat kita, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, dan Allah cinta kepada kita. Aqrabu wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid.
Ini saja yang dapat kami sampaikan sebagai sebuah gambaran, menjadi gambaran kita. Kita kembali dari tempat ini, maka jaga mulut kita dengan banyak bersalawat, dengan banyak berzikir, dengan banyak berbuat kebaikan. Inna ahsanal kalam kalamullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.